jangan takut tepuk tangan. Tidak ada yang larang tepuk tangan. Alkitab juga menulis tentang tepuk tangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab ada orang-orang Kristen bodoh di akhir zaman ini yang mengatakan, apa itu tepuk tangan? Haleluya. Dengar. Tuhan pernah menegur orang-orang Yahudi. Pada waktu ia masuk ke Yerusalem, orang semua bersorak memuji dia. Hosana bagi anak Daud. Mereka meletakkan pakaian di jalan membiarkan Yesus lewat. Orang-orang Yahudi protes. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu tidak puji Tuhan, saya akan ciptakan batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak kesibukan yang saya dan saudara harus selesaikan. Tapi bagaimanapun sibuknya kita harus tetap memiliki waktu untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hanya itu kebutuhan utama dari hidup saya dan saudara. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus menyisihkan waktu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semakin saya dan saudara sibuk, semakin ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sering dengar dan kita sudah sering baca kebenaran ini, tapi saya rindu berbagi kembali dengan kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang pertama, kita bergantian. Perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang baru saja kita baca secara bersama-sama adalah kisah mujizat yang dibuat oleh para rasul. Ini adalah kisah mujizat yang luar biasa. Sejak mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, mereka mampu melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu orang lumpuh ini berjalan. Tuhan Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat tinggi. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan benar setelah Roh Kudus turun di atas para rasul, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Mereka diperlengkapi dengan otoritas yang luar biasa. Jadi ketika saya dan saudara membaca kisah dari para rasul ini, kita akan melihat bagaimana pelayanan mereka adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa. Dan kuasa itu mereka peroleh dari pengurapan Roh Kudus yang mengalir atas hidup mereka. Dari kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi dan mengubah hidup mereka. Kuasa ini lahir dari persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau saya dan saudara memahami dengan baik apa yang telah kita baca di sini, diceritakan Petrus dan Yohanes pada jam 3 petang. Seperti kebiasaan orang Yahudi, mereka selalu berdoa pada jam 3 petang. Itu waktu-waktu doa mereka. Mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bapak Ibu perhatikan dengan baik di sini. Pada waktu mereka pergi berdoa di bait Allah, mereka bertemu dengan orang yang lumpuh di depan gerbang indah bait Allah sebelum mereka masuk ke dalam bait Allah. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam kesempatan-kesempatan yang saya dan saudara miliki dalam hidup ini, selain kita beribadah, ada kesempatan-kesempatan dalam hidup ini untuk kita berbagi sesuatu kepada orang lain. Amin. Jadi kita bukan hanya berdoa, beribadah, tapi ada hal-hal yang saya dan saudara harus pelajari juga dalam hidup ini. Harus lakukan juga dalam hidup ini. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mau pergi berdoa jam 3 sore. Tapi mereka harus berurusan dengan orang lumpuh yang ada di depan gerbang bait Allah. Yang sedang meminta sedekah kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita tidak hanya cukup dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Ada tugas kemanusiaan yang harus saya dan saudara kerjakan juga. Amin Bapak Ibu. Selain kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan manusia perlu dibangun. Ada tugas kemanusiaan juga yang harus saya dan saudara kerjakan. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk peka terhadap kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Sebab banyak juga orang saking sibuknya beribadah tidak peduli dengan orang lain. Bisa tidak? Ada Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa, selain mereka sibuk ibadah,
sibuk berdoa, mereka juga memiliki kepekaan kemanusiaan. Amin. Mereka juga peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika sampai di depan pintu gerbang indah bait Allah, dikatakan di situ, orang lumpuh ini meminta sedekah. Mungkin dia berkata, Tuhan berikan saya sedekah. Tuhan berikan saya sedekah. Saya mau kasih tahu sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Kata sedekah, kita sudah sering dengar kata sedekah. Apa yang Bapak Ibu tangkap tentang sedekah? Kata sedekah ini diterjemahkan dari bahasa, itu adalah serapan bahasa Arab yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani dari kata sadek. Diterjemahkan dalam bahasa Arab sedekah, juga diserap dalam bahasa Indonesia sedekah. Akar katanya dari kata sadek bahasa Ibrani yang artinya kebenaran. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani dari kata eleuson yang artinya sedekah. Sehingga dari kata sedekah itu muncul istilah belas kasihan yang melahirkan belas kasihan. Sehingga oleh kata sadek atau kebenaran itu, ketika saya dan saudara mengerjakan dan melakukannya, ada belas kasihan yang keluar dari sana. Sehingga sedekah itu diterjemahkan juga dengan rasa belas kasihan, rasa peduli dan memberi sesuatu kepada orang lain. Itu didasarkan dari sadek, kebenaran. Jadi ketika saya dan saudara memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kemanusiaan, itu menunjukkan saya dan saudara sedang melakukan sadek atau kebenaran. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika orang lumpuh ini meminta sedekah, Petrus dan Yohanes bilang begini, emas dan perak tidak ada pada kami. Emas perak tidak ada pada kami. Uang juga mungkin kami tidak ada. Tetapi apa yang kami punya, kami akan berikan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Apa yang kami punya, kami akan berikan kepadamu. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang kami punya kami akan berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu perhatikan. Sedekah yang sebenarnya, pemberian yang sebenarnya, sadek yang sebenarnya, bukan soal emas dan perak. Amin. Bukan itu ukurannya. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang ada pada kami, kami berikan padamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Apa yang Petrus dan Yohanes bagikan kepada orang lumpuh ini? Apa Bapak Ibu? Mereka berbagi Yesus kepada orang lumpuh ini. Sedekah yang sebenarnya dalam hidup saya dan saudara, ketika engkau berbagi tentang Yesus kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab kebutuhan kemanusiaan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal makanan, tapi kebutuhan kemanusiaan yang paling utama, bagaimana mereka mengenal Yesus dan mereka diselamatkan oleh kebenaran itu. Jadi selain saya dan saudara peka terhadap kebutuhan kemanusiaan, makan, minum, emas, perak, uang dan lain sebagainya, berikan Yesus kepada mereka. Ceritakan Yesus kepada mereka. Itu sedekahmu, itu pemberianmu yang sangat luar biasa. Pernah
Berapa banyak orang tidak peka dengan ini? Berapa banyak orang di sekeliling saya dan saudara sebenarnya butuh Yesus. Tapi karena ketidakpekaan kita, mereka tidak memberitakan Yesus kepada mereka. Mereka tidak menerima kebenaran. Mereka tidak melihat Yesus, tidak mengalami mujizat itu. Karena kita tidak peka dengan kebutuhan yang paling utama dari hidup mereka. Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang kami punya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Dan benar, oleh nama Yesus orang Nazaret itu, yang lumpuh itu berjalan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini sadek, ini sedekah, ini pemberian yang besar, yang lebih dari sekedar emas dan perak dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pekalah terhadap kebutuhan kemanusiaan. Bahwa orang-orang di sekeliling saya dan saudara butuh kebenaran. Mereka butuh Yesus. Dan yang bisa membagikan Yesus kepada mereka, itu saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini. Ketika orang lumpuh itu diperdengarkan perkataan yang penuh dengan kuasa, Petrus memegang orang yang lumpuh itu berdiri dan membantu dia berjalan. Bukan hanya soal kata-kata, tapi ada tangan yang terulur dan memegang, membimbing dia, membantu dia untuk berdiri. Inilah tangan-tangan yang diurapi, tangan-tangan yang penuh dengan kuasa yang terulur untuk mengangkat mereka yang lemah, untuk menguatkan mereka yang jatuh, membangunkan mereka yang tertidur, dan menuntun mereka yang lumpuh supaya mereka bangkit kembali dari keberadaan mereka. Adakah tangan saya dan saudara terulur untuk mengangkat mereka yang lemah? Ayo bangkit kembali. Tangan kita harus menjadi tangan yang dipenuhi dengan kuasa untuk mengangkat orang-orang yang lumpuh di sekeliling saya dan saudara untuk bangkit kembali. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau mau jujur, terlalu banyak orang lumpuh di sekeliling saya dan saudara. Coba lihat tetangga di sebelah kiri kanan. Ada tidak yang lumpuh? Terlalu banyak orang lumpuh di sekeliling kita. Harusnya kursi ini tidak kosong. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi karena banyak yang lumpuh, banyak yang tidak bisa melangkahkan kaki mereka untuk datang beribadah. Itu orang-orang yang lumpuh secara rohani. Makanya harus ada tangan yang mengulurkan dan mengangkat mereka bangkit, bangun. Jangan tinggal di pintu gerbang bait Allah, masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan orang lumpuh. Ketika Petrus memegang tangan, ia berdiri, ia melompat, dia berpindah tempat. Amin. Kalau selama sejak ia menjadi pengemis lumpuh, selama itu ia ditempatkan di pintu gerbang. Tapi hari itu ketika ia berjumpa dengan Yesus, tempatnya berpindah. Dari luar pintu gerbang sekarang ada dalam bait Allah. Dia buat apa di bait Allah? Dia sedang memuji-muji Tuhan. Dia sedang melompat dan dia bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah ia alami. Banyak orang-orang lumpuh di sekeliling saya, saudara. Oleh karena itu, ulurkan tangan kita untuk menarik mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Hai susah Pak Pendeta, saya omong juga. Saya sudah omong Bapak, saya sudah capek Pak Pendeta. Aduh susah. Saya suka sih ingat suruh datang gereja tapi tidak mau Pak Pendeta. Aduh susah sekali. Susah Pak Pendeta. Memang banyak sekali orang yang lebih nyaman dalam area zona nyamannya, dalam zona nyamannya.
Tapi harus ada orang yang menyampaikan sedekah kepada mereka. Menyampaikan kebenaran, dan harus ada tangan yang terulur untuk membantu mereka berdiri. Jangan lagi Bapak Ibu tekan mereka. Mereka sulumpu, jangan biar tidur terus di situ. Jangan pergi gereja. Tidak harus begitu juga Bapak Ibu. Bimbing mereka dengan sedekah. Kasih mereka kebenaran, bukan kasih mengomel sama mereka, bukan. Tidur sudah di situ. Tuhan kasih lumpuh itu kaki sebentar. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan. Tapi tangan-tangan kita harus terulur dengan kebenaran untuk membawa mereka datang. Supaya mereka juga bisa masuk dalam bait Allah dan melompat-lompat memuji Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya main di luar pintu gerbang dan selamanya akan jadi pengemis. Bukan. Bapak Ibu sekalian, di sini firman Tuhan berkata, di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, dari ayat 7, ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Siapa yang menguatkannya? Nama Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes. Dan kuasa nama itu bekerja lewat tangan mereka. Terulur dan mengangkat mereka kembali. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Nama yang mengandung mujizat yang luar biasa. Nama yang mengampuni. Nama yang membebaskan. Nama yang menyelamatkan. Nama yang indah yang memberi engkau kekuatan. Untuk engkau bisa melangkah. Nama Yesus itulah yang menguatkan kaki dan mata kaki orang itu. Nama itulah yang menguatkan kaki saya dan saudara. Sehingga sampai dengan hari ini engkau bisa melangkah. Engkau bisa bergerak, engkau bisa bekerja. Engkau bisa melakukan sesuatu. Nama itu yang menguatkan saya dan saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena nama itu yang menguatkan kaki dan mata kakimu. Katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita tahu nama Yesus yang menguatkan langkah kaki saya dan saudara, harusnya kita bersyukur karena kita punya nama yang indah. Harusnya kita bangga sebagai orang percaya karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan kita merasa karena kita kuat, sehat, dan mampu bergerak ke sana kemari karena kuat hebatnya kita, bukan. Nama itulah yang menguatkan kaki dan mata kaki kita. Saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya rasa, aduh Tuhan terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Kita bisa bergerak ke sana kemari. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka di dalam bait Allah. Kekuatan kaki saya dan saudara harusnya kita melonjak, melompat, memuji, memuliakan Tuhan di bait Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah ungkapan rasa hati yang luar biasa dari orang lumpuh ini. Setelah ia mengalami mujizat Tuhan, ia lari masuk ke dalam bait Allah dan ia melompat-lompat, memuji dan memuliakan Tuhan. Ia mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen, berapa banyak orang-orang percaya yang lupa mengucap syukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sudah alami mujizat, sudah alami pertolongan Tuhan,
tapi mereka lupa untuk memuji Tuhan. Lupa untuk memuji Tuhan. Tapi orang lumpuh ini dikatakan, ia melompat, meloncat kegirangan memuji Tuhan dalam bait Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau dalam gereja itu kalau mau puji Tuhan jangan nanggung-nanggung. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau mau goyang, puji Tuhan. Ekspresikan. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Amin. Jadi kalau saya dan saudara tepuk tangan, melompat, memuji Tuhan, itu adalah ekspresi dari orang-orang yang ditolong Tuhan. Amin. Jangan jaim kalau di hadirat Tuhan. Kalau mau tepuk tangan, kalau mau menyanyi, kalau mau puji Tuhan, kalau mau bergerak goyang, memuji Tuhan, silakan. Tempat ini tempat saya dan saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan semua ekspresimu. Amin. Tepuk tangan, jangan takut tepuk tangan. Tidak ada yang larang tepuk tangan. Alkitab juga menulis tentang tepuk tangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab ada orang-orang Kristen bodoh di akhir zaman yang apa itu tepuk tangan, haleluya. Dengar. Tuhan pernah menegur orang-orang Yahudi. Pada waktu ia masuk ke Yerusalem, orang semua bersorak memuji dia. Hosana bagi anak Daud. Mereka meletakkan pakaian di jalan membiarkan Yesus lewat. Orang-orang Yahudi protes. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu tidak puji Tuhan, saya akan ciptakan batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Dengar, ini bahasa sindiran yang sangat kasar untuk mengingatkan orang-orang bahwa manusia diciptakan untuk memuji Tuhan. Amin. Iya, pemazmur saja bilang gunung-gunung beranjak, pohon-pohon bernyanyi, bersorak. Iya, gelombang laut bergemuruh memuji. Semua ini menggambarkan bahwa seluruh alam ini memuji Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya? Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Ekspresikan. Jadi kalau kau tepuk tangan tuh tidak ada yang bilang itu dosa. Tidak ada. Tepuk tangan memuji Tuhan. Katakan amin, haleluya, itu tidak apa-apa. Jangan anti haleluya. Bapak Ibu tahu arti kata haleluya? Dari bahasa Ibrani. Halal Yahweh. Puji Tuhan. Hilal Yahweh. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Jadi jangan anti dengan kata haleluya. Banyak orang-orang Kristen Google sekarang ini, Kristen YouTube yang tidak memahami. Tiba-tiba sudah jadi ahli teologi hanya gara-gara lewat YouTube saja. Tanpa belajar dengan baik, hanya belajar YouTube, saya tiba-tiba sudah jadi ahli teologi. Dengar Bapak Ibu sekalian, belajar baik kebenaran firman Tuhan. Anti kata haleluya, anti puji Tuhan, anti mujizat. Banyak orang yang tidak percaya mujizat. Dengar Bapak Ibu, hari ini kita hidup karena mujizat. Amin. Amin. Karena mujizat. Jangan merasa kita tidak butuh mujizat. Kita semua butuh mujizat. Jangan terlalu over faith juga. Seolah-olah kita tidak butuh mujizat Tuhan. Bapak Ibu, ini dunia modern. Segala sesuatu diukur dengan akal. Dengar, ada yang lebih tinggi dari akal, yaitu iman. Apa yang tidak bisa saya dan saudara pikirkan, iman berbicara itu. Jadi tidak semua yang masuk di akal saya dan saudara. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Ini bukan bicara pengetahuan, ini bicara iman, ini bicara mujizat. Ada hal-hal di luar kemampuan saya dan saudara yang tidak bisa diselesaikan dengan akal. Bagaimana laut terbelah? Ini tidak bisa diselesaikan dengan akal.
Ini bicara mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar. Kalau orang lumpuh ini bisa sembuh dan bisa berjalan karena nama Yesus. Ini bicara mujizat. Dan mujizat itu terjadi karena nama Yesus. Karena nama Yesus. Kan banyak orang berdoa, hati-hati. Dia pakai setan itu. Percaya. Kita bisa bedakan mana mujizat dari Tuhan dan bukan. Kita bisa tahu. Orang-orang percaya itu memiliki hikmat, memiliki roh yang mampu membedakan mana kuasa Tuhan dan bukan. Tergantung dari kepekaan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan jadi orang percaya yang kehilangan kuasa. Bilang sama teman di samping kiri kanan, jangan kehilangan kuasa. Iya, kuasa itu diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi. Bapak Ibu perhatikan ini, semua tercengang. Sampai mereka bilang, bagaimana mungkin Petrus dan Yohanes, kita kenal mereka orang Galilea, pengikut Yesus yang tidak berpendidikan. Tetapi karena orang yang lumpuh ini sementara berdiri di sini, kita tidak bisa menyangkal fakta dari mujizat ini. Karena orang lumpuh ini sedang berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian, iman mengalahkan logika saya dan saudara. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau percaya kepada Tuhan tidak pakai logika? Pakai. Semua dipakai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa. Jadi akal budi juga harus menjadi akal budi yang ditundukkan kepada Tuhan. Akal yang harus dikuasai oleh roh. Sebab kalau saya dan saudara hanya mengandalkan akal,